Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Dan hari ini kita mulai masuk ke materi kita yang baru, materi kita yang kedua, Aku Warga Dunia. Setelah sebelumnya kita belajar Aku bangga dan bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita lebih luas lagi, aku sebagai warga dunia. Kita akan membaca Mazmur ini, Mazmur Allah Raja seluruh bumi. Ya, nanti bisa kalian lihat dalam LKPD kalian, halaman 1. Dan LKPD yang kedua ini sudah Ibu kirimkan di file channel agama. Nah, setelah kalian membaca Mazmur ini, kita melihat dan kita diingatkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Hal itu dapat kita lihat dalam baris-baris yang ada dalam Mazmur tersebut. Contohnya, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Ada juga baris yang mengatakan para pemuka agama berkumpul sebagai umat Allah Abraham dan Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Nah, ini beberapa contoh baris yang menandakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Setelah dari Mazmur, kita ke dokumen. Nah, ini tentu dokumen yang asing bagi kalian ya, karena berita yakin kalian belum pernah membaca atau bahkan membukanya. Ini adalah salah satu dokumen dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen Gaudium et Spes. Ya, tapi tenang, kita tidak akan memperdalam semuanya. Cukup satu artikel ini saja. Nah, dalam artikel ke-1 Gaudium et Spes, kita melihat bagaimana sikap gereja. Gereja ikut merasakan entah itu kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama mereka yang miskin dan menderita. Jadi gereja itu sangat ikut merasakan, ya. Nah, hal itu dikarenakan kita dipersatukan dalam Kristus sebagai persekutuan. Dan persekutuan ini berjalan atas bimbingan Roh Kudus dalam peziarahan kita menuju kerajaan Bapa. Nah, anak-anak, dari Mazmur maupun artikel tadi dapat dilihat bahwa Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Indonesia atau bangsa lainnya, tetapi atas bermacam-macam bangsa yang ada di dunia. Nah, kemarin kita sudah belajar keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan melihat keanekaragaman yang ada di dunia, dan keanekaragaman ini membuat kita ikut menjadi bagian dalam dunia ini, ya. Salah satu contohnya ada dalam tayangan yang nanti akan kalian lihat pada link nomor 2 yang sudah Ibu share di post, ya, linknya yang ini. Ini adalah lagu We Are The World. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah dunia, kita ini adalah anak-anak, dan kita ini adalah orang-orang yang dapat membuat hari menjadi lebih cerah. Ya, karena kita merupakan bagian keluarga besar Tuhan. Dan ketika kalian melihat lagu tersebut, itu merupakan aksi solidaritas para penyanyi yang terkenal pada zamannya, itu sekitar tahun 80-an, ya.
bagaimana mereka peduli dengan penderitaan orang-orang yang ada di benua Afrika. Makanya di situ juga USA for Africa. Saat itu memang Afrika merupakan benua termiskin, banyak orang yang kelaparan di sana, dan mereka ini membantu dengan cara mengumpulkan dana, menggalang dana, dan yang akan diserahkan kepada mereka untuk membantu orang-orang di Afrika yang kelaparan. Nah, nanti setelah ini kalian perdalam syair lagu tersebut ya, pesan apa yang kalian dapatkan dan mengapa kita perlu membantu sesama kita dan apa kiranya yang dapat kita perbuat untuk menunjukkan bahwa kita ini juga termasuk warga dunia ya. Walaupun hal kecil tapi yang menunjukkan bahwa kita ini adalah warga dunia. Nah, kembali kita masuk dalam keanekaragaman bangsa-bangsa. Kita akan belajar dari doa Bapa Kami. Tentu ini bukan doa yang asing bagi kalian yang setiap pagi selalu kita doakan ya. Nah, dari doa Bapa Kami ini kita melihat semua bangsa di dunia menyebut Allah sebagai Bapa. Ya. Bapa Kami, our Father, hanya bahasa yang membedakan, tapi sebutan kepada Allah sebagai Bapa itu sama bagi semua bangsa. Dan kita menyebut Allah sebagai Bapa itu, kita diajak untuk membangun hubungan yang akrab dengan Allah, layaknya seorang ayah atau seorang bapak kepada anaknya. Jadi Allah bukan lagi Allah yang tak terjangkau oleh manusia, tapi Allah yang selalu dekat dengan kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan Allah yang selalu ada dalam hati kita. Maka dari itu Allah dengan sebutan Bapa adalah milik semua bangsa. Anak-anak, keanekaragaman bangsa-bangsa yang ada tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya perpecahan. Ya. Dan perpecahan itu terjadi karena biasanya lebih pada satu hal ini nih, keserakahan hati manusia yang ingin berkuasa. Dan ternyata perpecahan antar bangsa itu sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kalian membaca kitab suci Perjanjian Lama atau mungkin menonton video-videonya, kalian akan melihat bangsa Israel yang berperang melawan bangsa-bangsa lain. Salah satu contohnya berperang melawan bangsa Filistin. Ya, karena memang saat itu bangsa Filistin ingin menguasai Israel. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah sendiri tidak menghendaki adanya perpecahan di antara bangsa-bangsa. Allah menciptakan keanekaragaman bukan untuk adanya perpecahan. Dan kembali dalam doa Bapa Kami, kita berdoa datanglah kerajaanmu, artinya apa? Kita meminta supaya Allah segera menjadi raja atas seluruh bumi. Allah lah yang memerintah, memimpin bumi ini, dunia ini, supaya dunia ini bisa jauh lebih damai lagi, ya, tidak lagi adanya perpecahan. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu contoh perpecahan yang terjadi dan kalian tahu kisah ini Daud dan Goliat. Di sini kita akan melihat, Budita akan mengingatkan kembali perpecahan antar bangsa Israel dengan bangsa Filistin. David was a shepherd. He helped his father by taking care of the sheep. He was a good shepherd, but as David was watching the sheep, he also learned to play the harp.
Saul was troubled, he called David to come and play music. When David started to play music, the king always found out. Since David watched the sheep, he also became very skilled in using his sling. He learned how to throw stones at lions and bears to protect the sheep from these wild animals. David was a very brave boy. King Saul was often at war with the Philistines. So Saul had taken his army to meet the Philistines in the valley where the two armies were on opposite sides. David had 7 older brothers, and they were in Saul's army. One day David's father said, "David, please go and see if your brothers are well, and take some good food to them." David then went to visit his brothers. When David arrived in the camp, he saw that all the soldiers stood in silence and looked in the same direction against the enemy. The soldiers looked very afraid. The soldiers looked at one of the Philistines. He was a giant named Goliath. He was over 9 feet tall and carried huge weapons. Goliath shouted, "You weak cowards, come and fight me if you dare." And then he made fun of the Israelites. But no one in Saul's army was willing to fight the giant. But David was not afraid. He went up to King Saul and said, "I am not afraid. With God's help, I have killed lions and bears. I know that God will also help me fight Goliath." Saul could see that David was brave, so he agreed to let David fight Goliath. Saul also gave his own sword, helmet, and armor to him. But they were too heavy for David, and he took them off again. The only thing David took with him was his sling. As he walked toward Goliath, David crossed a small stream. He picked up 5 smooth stones from the stream, 1 stone in his sling. When Goliath saw that David was just a boy, he made fun of him. He said, "Do you think I'm a dog? Is that why you've come after me with a sling?" But David answered, "You depend on your own strength and weapons, but I trust in God. I know that God will give me the victory." David put 1 stone in his sling and ran toward Goliath. He was swinging the sling around and around, and then he let the stone fly. It hit Goliath right between his eyes, and Goliath went down with a crash. David grabbed Goliath's sword and used it to cut off the giant's head. When the Philistines saw what had happened to their hero, they started running away. They never believed that anyone could beat Goliath. But the Israelites sang and danced with joy. They had won, and David was now a great hero in Israel's army. Later, David, the shepherd boy, even became king in Israel after Saul died. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu cerita kitab suci yang menceritakan adanya perang antar bangsa atau perpecahan di antara bangsa-bangsa. Nah, perang yang terjadi itu tentu menghancurkan berbagai macam keanekaragaman bangsa yang ada. Dan tentu banyak sekali kerugian akibat dari perang ini. Nah, sekarang silakan kalian tentukan
kalian cari kerugian apa saja yang diakibatkan oleh perang. Sebelumnya nanti kalian bisa lihat lagi video di link yang ketiga. Ini juga lagu Hildeward ya. Tapi kalian lihat tayangan-tayangan yang ada dan temukan kira-kira kerugian akibat perang itu apa saja. Nah, dari tayangan yang nanti akan kalian lihat di link nomor 3 ini, tentu hanya satu yang didambakan oleh para korban perang. Kira-kira apa ya? Ya, tentu mereka sangat mendambakan yang namanya kedamaian. Ya. Nah, anak-anak, ternyata Yesus pun tidak ingin adanya perpecahan di antara manusia. Hal ini dikisahkan dalam kitab suci Perjanjian Baru, tepatnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani yang mau ditangkap oleh para serdadu, dan saat itu Petrus mengeluarkan pedangnya untuk memotong telinga salah satu serdadu. Dan ternyata Yesus tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan Petrus tersebut. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Tapi hanya satu hal yang Yesus ajarkan adalah kasih. Betul sekali. Nah, Allah tidak menghendaki yang namanya perpecahan di antara bangsa-bangsa. Tapi Allah menghendaki bangsa-bangsa yang ada di dunia ini semua bersatu. Dan persatuan di antara bangsa-bangsa ini perlu diusahakan. Ya. Alasannya mengapa nanti bisa dilihat dalam LKPD halaman 7. Di sini Gereja Katolik memandang adanya yang namanya persekutuan negara-negara ya. Di pelajaran IPS mungkin atau PKN kalian belajar persekutuan negara-negara yang ada di dunia ini. Contohnya misalnya PBB gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Nah, kembali dalam Ekaristi kita diajak berdoa untuk perdamaian di antara bangsa-bangsa, khususnya dalam doa syukur agung. Contohnya ada dalam doa syukur agung kelima. Di situ kita melihat Gereja Katolik sangat mendambakan persatuan dan kedamaian umat manusia. Nah, sekarang kita melihat nih tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Menjadi warga dunia yang baik dan ambil bagian dalam dunia. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Memang bukan harus hal-hal besar yang bisa kita lakukan, tapi mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya misalnya dengan mendoakan dunia kita sekarang ini. Terutama saat ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, berdoalah untuk dunia kita supaya kita terbebas dari wabah COVID-19 ini. Ya, dan Ibu rasa itu bukan hal yang sulit yang bisa kita lakukan ya. Nah, banyak cara sekali lagi orang Katolik untuk terlibat dalam dunia dan menyinarkan kasih Kristus ini. Kalau kita melihat dalam kutipan kitab suci, di situ kitab suci mengajarkan teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi inilah minimal yang bisa kita lakukan dari perkataan, dari perbuatan kita, dari kasih kita, ya kesetiaan kita terutama kepada Allah, kepada dunia, dan dalam kesucian kita. Hal pokok yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Allah. Karena pedoman hidup
manusia, hidup kita itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Nah, kita sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu memberi kesaksian. Nah, memberi kesaksian ini berarti apa? Berarti kita membiarkan orang lain dari berbagai bangsa untuk menentukan sikapnya, menghormati bangsa lain dan tidak mencampurinya. Jadi kita nggak perlu kepo dengan negara lain. Tapi ketika negara lain atau bangsa lain mengalami kesulitan atau dunia ini sedang mengalami kesulitan, kita bisa terlibat minimal dengan mendoakannya. Ya. Dan itu dilakukan tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan perdamaian di dunia ini. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita di materi kita yang kedua, Aku Warga Dunia. Nah, ini ada satu lagi video tambahan yang akan Budeta berikan untuk kalian. Ini juga masih lagu yang sama, tetapi dinyanyikan oleh Michael Jackson ketika sedang mengadakan konser di Pasadena tahun 1993. Tapi yang Budeta lihat di sini bukan hanya sekedar konsernya, tapi yang terjadi dalam konser tersebut. Nah, dalam konser ini kita melihat semua negara dapat menjalin kerjasama, karena ini bahkan mengundang anak-anak dari seluruh dunia ya. Karena kita menyadari akan adanya satu dunia yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dunia ini untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Dan dari perbedaan yang ada, kita diminta untuk selalu bersatu karena kita merupakan satu bagian dalam dunia. Dan sebaiknya kita pun mempunyai kepedulian terhadap penderitaan sesama kita yang ada di belahan dunia lain, dengan memberikan bantuan berupa materi atau juga mungkin dukungan moral dalam bentuk doa ya. Dan kita diajak untuk itu. Baik anak-anak. Setelah ini silakan nanti kalian kerjakan LKPD kalian mulai dari halaman 2 sampai halaman 8 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.